Hai semuanya, balik lagi sama Jalan Sarjana. Siapa di sini mikir kalau makan malam-malam itu bikin gendut? Siapa juga di sini yang mikir kalau nonton TV deket-deket bakalan bikin mata rusak? Atau siapa yang mikir olahraga pagi-pagi itu lebih sehat? Itu semua cuma mitos ya guys. Banyak hal yang kita anggap benar dan juga sehat, nyatanya itu semua cuma trik marketing lama atau saran turun-temurun yang sebenarnya nggak punya bukti ilmiah yang kuat. Di video kali ini, kita bakal bongkar habis mitos kesehatan yang selama ini bikin kita tuh salah kaprah. Udah penasaran? Hai aku Jenny, yuk kita bahas. Pernah dengar mitos ini nggak? Kalau orang meninggal, rambut sama kukunya masih tumbuh. Banyak yang percaya hal ini ya guys, tapi nyatanya mitos itu nggak 100% benar. Jadi begitu seseorang meninggal, tubuh otomatis berhenti total buat bikin sel baru, yang berarti pertumbuhan rambut dan juga kuku juga ikut berhenti. Tapi kenapa sih rambut sama kuku tuh kelihatan lebih panjang? Jawabannya, kulitnya yang menyusut. Setelah mati, kulit kehilangan air dan jadi kering, yang bikin dia tuh bakalan mengkerut ke dalam. Akibatnya apa? Akar rambut dan juga kuku yang tadinya ketutup kulit sekarang kelihatan lebih keluar ya teman-teman. Jadi bukan tambah panjang, tapi kulitnya yang justru makin mundur. Pernah nggak sih kalian waktu kecil dilarang makan permen banyak-banyak biar nggak sugar rush alias jadi hiperaktif? Sorry to say, ternyata selama ini kita dibohongin loh. Riset ilmiah udah berkali-kali ngebuktikan kalau gula itu nggak bikin anak jadi hiperaktif. Ya, gula emang ngasih energi instan, tapi nggak sampai bikin perilaku mereka tuh berubah drastis seperti orang kesurupan. Terus, kenapa sih bocil kalau habis makan kue ulang tahun jadi rusuh banget? Ya, mungkin aja karena lingkungannya tuh lagi rame. Bisa aja kan itu semua karena rasa excited suasananya dan juga bukan gulanya. Jadi meskipun dia nggak makan manis-manis kalau lingkungannya kayak gitu, ya anak-anak tetap bakalan hiper aja guys. Siapa nih di sini masih percaya kalau sit up ribuan kali sehari bakal bikin perut tuh auto kotak-kotak ala opa Korea? Sorry to say, kalian tuh lagi buang-buang waktu ya. Jadi meskipun kalian tuh sit up 1000 kali sehari, tapi kalau lemak dalam tubuh kalian tuh masih tinggi, ya kotak-kotak di perut kalian tuh tetap nggak bakalan kelihatan karena ketutupan sama lemak. Lagian sit up itu nguatin otot perut, bukan membakar lemak perut doang ya. Ingat ya, tubuh kita itu nggak bisa diajak nego untuk bakar lemak di satu titik doang. So, kalau mau abs-nya kelihatan, harus lakuin 3 hal ini barengan ya. Turunin body fat total, latihan seluruh tubuh, dan bangun otot termasuk core kalian. Intinya, tipisin dulu lemaknya. Baru deh abs kamu tuh bakal pamer sendiri tanpa perlu dipaksa. Siapa nih yang kalau makan telur kuningnya tuh dibuang gara-gara takut kolesterol? Kalau iya, berarti kalian tuh udah kemakan sama mitosnya sih guys. Faktanya, untuk kebanyakan orang, kolesterol dari makanan apapun termasuk telur gak terlalu ngaruh ya ke kolesterol darah. Badan kita itu canggih. Kalau ada asupan masuk, hati kita tuh bakal ngurangin produksi kolesterol alaminya biar seimbang. Faktanya, justru kuning telur itu bagus loh. Disitulah tempat ngumpulnya vitamin, mineral, dan juga lemak sehat yang otak kalian tuh butuhkan. Kalau kalian cuma makan putihnya doang, ya ibarat beli motor tapi mesinnya dibuang. Rugi banget. Jadi, kecuali dokter kalian tuh emang melarang karena ada penyakit bawaan tertentu, nggak usah takut makan kuning telur ya. Udah enak, murah, sehat lagi. Kalau nonton TV, jangan deket-deket, nanti matanya rusak loh. Pernah gak sih dimarahin kayak begini sama orang tua? Nah, ternyata omelan legendaris itu cuma mitos ya. Soalnya bukan itu yang bikin mata rusak. Duduk dekat TV nggak bikin mata rusak. Yang terjadi cuma mata jadi capek. Kenapa sih bisa capek? Karena waktu kita menatap layar terlalu dekat, mata jadi dipaksa fokus terus-terusan. Itulah yang bikin mata jarang berkedip dan bikin otot mata kerjanya tuh non-stop. Akhirnya muncullah ya mata perih, mata kering, dan juga kepala pusing. Tapi semua itu cuma sementara ya dan nggak bikin kerusakan permanen alias minus instan. Semua orang selalu bilang jangan pernah skip sarapan karena itu makanan terpenting seharian. Tapi faktanya sarapan itu nggak wajib loh untuk semua orang. Omongan tadi tuh cuma hasil dari korban iklan. Tubuh kita tuh beda-beda ya soalnya. Ada orang yang makan pagi bikin mereka jadi ngerasa lebih fokus, lebih berenergi, lebih enak ngapa-ngapain. Tapi ada juga yang justru merasa lemes kalau dipaksa makan, ngantuk dan bisa lebih fokus kalau belum sarapan. Dan dua-duanya tuh normal ya. Terus yang bikin sehat itu bukan makan jam berapa, tapi apa yang kalian makan seharian penuh. Selama nutrisi harian kalian tuh tercukupi, ya mau skip sarapan pun sah-sah aja. Dengerin badan kalian aja ya pokoknya, nggak usah maksa nelen roti kalau emang perut tuh belum siap, oke? Dulu waktu masih kecil, aku pernah nggak sengaja nelen permen karet dan paniknya tuh bukan main guys. Soalnya ada yang bilang kalau permen karet tuh bakalan ngendep di perut kita selama 7 tahun. Cuma sebenarnya nggak gitu-gitu banget kok. Emang benar tubuh kita nggak bisa mencerna permen karet layaknya makanan lainnya.
Tapi bukan berarti permen karet itu nyangkut dan juga diam di dalam tubuh ya. Dia tuh tetap bakalan bergerak mengikuti sistem pencernaan dan biasanya tuh bakal keluar bersama kotoran dalam beberapa hari. Jadi intinya aman kok, tapi jangan sengaja ditelan ya. Kalian pasti sering dengar kan kalau olahraga pagi itu kuncinya sukses? Ya ala-ala CEO morning routine gitu gak sih? Padahal faktanya nggak harus nyiksa diri bangun jam 4 pagi buat sehat loh. Sampai sekarang nggak ada bukti ilmiah mutlak yang bilang kalau olahraga pagi itu rajanya segala waktu. Bahkan penelitian di Australia menemukan bahwa untuk beberapa orang yang jarang gerak, olahraga di sore ataupun malam hari justru ngasih dampak kesehatan yang lebih nendang untuk jantung dibandingkan pada pagi hari. Kenapa sih bisa begitu? Karena suhu tubuh dan juga kelenturan otot kita biasanya memuncak di sore hari, sehingga performa bisa lebih maksimal dan juga resiko cedera lebih minim ya. Jadi stop ngerasa bersalah kalau kalian tuh baru sempet olahraga pas pulang kerja ataupun kuliah ya teman-teman. Kuncinya yang penting adalah konsisten. Percuma lari pagi tapi cuma setahun sekali mah. Ya mending angkat beban malam-malam tapi rutin setiap hari. Paham kan maksudnya? Microwave juga sering dicap negatif sama orang-orang karena katanya nih bisa ngilangin nutrisi di makanannya. Tapi gimana sih dengan faktanya? Nah sebenarnya microwave tuh justru lebih sering menjaga nutrisi makanan, soalnya proses masaknya tuh jadi cepat dan biasanya nggak pakai banyak air. Pokoknya ingat hukum alam ini ya, makin lama makanan kena panas dan juga makin banyak air yang dipakai seperti direbus, maka makin banyak vitamin terutama vitamin C yang kabur dan juga larut ke air. Nah, karena microwave itu kerjanya kilat, nutrisi di makanan kalian justru terkunci dan gak sempet kabur. Jadi pakai microwave itu bukan cuma tanda kalian lagi mager, tapi sebenarnya tanda kalian pintar jaga nutrisi. Win-win solution kan? Banyak orang percaya kalau stretching sebelum olahraga itu wajib karena katanya bisa mencegah cedera. Padahal itu mitos ya. Faktanya, peregangan diam sebelum olahraga justru bisa melemahkan dan juga membuat otot kurang stabil loh. Kenapa? Soalnya otot jadi terlalu rileks padahal bentar lagi dipakai aktivitas berat. Bukannya setiap kerja otot malah jadi kurang responsif dan di beberapa kasus malah bisa membatasi gerakan. Nah, malah lebih baik saran dari aku sebelum mulai lakukan warm up aktif. Contohnya nih, lari kecil ataupun jumping jacks biar jantung kita tuh memompa darah dan juga membuat otot jadi panas ya. Nah, kalau udah kelar olahraga dan juga keringetan, baru deh lakuin stretching, tarik-tarikan otot tadi. Itu baru namanya recovery yang benar biar badan tuh nggak kaku besoknya ya. Paham kan? Banyak orang percaya kalau minum jus itu lebih sehat dibandingkan makan buah dan juga sayuran utuh. Mungkin karena lebih praktis dan merasa nutrisinya jadi lebih padat kali ya. Padahal itu mitos ya, karena pas kalian ngejus, kamu tuh sebenarnya lagi membuang bagian paling penting dari buah itu, yaitu seratnya. Padahal serat itu penting banget ya untuk pencernaan, mengontrol gula darah, dan bikin kenyang lebih lama juga. Ya, jus memang masih mengandung vitamin dan juga mineral, tapi gulanya jadi masuk ke tubuh lebih cepat, sehingga akibatnya nih gula darah bisa naik drastis dan bikin kita cepat lapar lagi ya teman-teman. Sementara kalau dimakan utuh, buah dan juga sayur memberi nutrisi yang sama, plus serat alami yang bekerja pelan dan juga stabil di dalam tubuh. Jadi kalau tujuannya mau sehat, makan buah dan sayur utuh tuh justru jauh lebih baik dibandingin kalau dijadiin jus. Apa yang kalian lakuin kalau lagi sakit? Pasti kebanyakan dari kita bakalan tidur seharian di kasur kan? Padahal menurut Profesor Rob Newton dari Australia, itu tuh justru bikin kondisi makin buruk loh. Dia udah bertahun-tahun meneliti orang dengan penyakit kronis dan kesimpulannya tuh jelas. Bergerak itu lebih penting daripada bed rest total. Bahkan kalau tubuh terasa sangat lemah, selalu ada bentuk aktivitas ringan yang masih bisa dilakukan kok. Entah itu jalan pelan, gerak ringan, atau sekedar bangun dan juga nggak diam seharian. Masalahnya, kalau kita terlalu lama diam, sistem imun tuh justru ikut melemah loh. Dan ketika imun melemah, resiko kena batuk, pilek, bahkan komplikasi yang lebih serius jadi jauh lebih besar. Cewek-cewek pasti relate banget deh ya sama kalimat ini. Gak mau makan malam, bikin gendut. Faktanya selama ini itu tuh cuma mitos doang loh. Perut dan metabolisme kita nggak punya jam kerja kantor yang tutup jam 5 sore ya teman-teman. Mau kalian makan jam 12 malam, jam 12 siang, 500 kalori nasi goreng ya tetap 500 kalori. Badan kita nggak bakal tiba-tiba ngelipat gandain lemak cuma gara-gara di luar tuh udah gelap. Terus kalau gitu, kenapa makan malam tuh sering dikaitkan dengan berat badan naik? Ya karena biasanya kalau udah capek dan juga ngantuk, kita nggak cari sayur, nasi, dan juga lauk yang seimbang. Yang dicari justru cemilan tinggi gula, tinggi lemak, dan juga gampang kebablasan. Jarang banget kan ada yang nyari salad sayur rebus pas udah begadang? Nah, kebiasaan ngemil kalori tinggi pas lagi capek dan juga ngantuk inilah yang bikin berat badan naik, bukan jam makannya ya. So, bukan karena jamnya yang salah, tapi karena pilihan makanannya tuh nggak sehat dan jumlahnya yang cenderung berlebihan.
Siapa nih suka ngerasa berdosa kalau belum jalan 10.000 langkah sehari? Seolah-olah angka ini tuh kayak sakral gitu nggak sih? Padahal asal-usulnya bukan dari penelitian kesehatan, tapi dari iklan jadul. Ini tuh cuma strategi marketing dari Jepang pada tahun 1964 untuk jualan alat pedometer. Angkanya tuh dipilih cuma karena kelihatan bagus dan juga cantik aja ya untuk promosi, bukan karena alasan medis. Terus, berapa langkah sih yang bikin tubuh kita tuh sehat? Penelitian terbaru menunjukkan kalau jalan 6.000 langkah sehari aja tuh udah cukup banget untuk bikin badan sehat dan ngejauhin resiko penyakit yang berat, terutama buat orang dewasa dan juga lansia ya. Ya, di atas 6.000 itu emang bagus, tapi manfaat tambahannya nggak sedrastis yang kalian kira kok. Banyak orang takut makan protein terlalu banyak bisa merusak ginjal ataupun bikin tulang jadi rapuh. Nah, sekarang nggak usah takut lagi ya, karena itu semua tuh cuma mitos. Penelitian menunjukkan pada orang yang sehat, pola makan tinggi protein tidak merusak fungsi ginjal dan juga tidak melemahkan tulang. Ginjal kita tuh canggih loh dan bisa menampung beban tambahan dari protein tanpa masalah. Bahkan protein justru bisa mendukung kekuatan tulang, apalagi kalau asupan kalsiumnya juga cukup. Jadi yang penting dipahami di sini, tinggi protein tuh bukan berarti ekstrim ataupun berlebihan ya, tapi masih dalam batas wajar pola makan harian. Jadi kalau kalian tuh rutin makan telur, daging, ikan, atau sumber protein lain dalam jumlah normal, ya itu aman. Justru itu bermanfaat untuk tubuh kita loh. Aku pernah dengar satu cerita kalau orang-orang Prancis jantungnya tuh pada sehat, ya karena mereka tuh minum segelas wine setiap hari. Tapi ya, kebanyakan orang-orang kita pakai ini jadi alasan cuma biar bisa minum alkohol doang sih. Padahal cara kerjanya nggak kayak gitu loh. Emang sih alkohol sedikit bisa ningkatin kolesterol baik, tapi alasan kenapa jantung orang Prancis sehat itu karena postur mereka biasanya lebih kurus, lebih aktif, lebih sering jalan, dan pola makan tuh lebih kekontrol juga. Jadi bukan karena wine-nya ya, tapi karena gaya hidup mereka yang emang sehat. Resiko minum alkohol itu malah lebih gede banget loh kalau kebablasan. Ya pokoknya kalau mau hidup sehat, nyarinya ya jangan alkohol, tapi emang ubah gaya hidup dan juga olahraga ya. Sering banget kan dengar mitos kalau nggak makan daging, badan tuh bakal auto lemes dan juga otot menyusut. Padahal itu cuma omongan orang yang kurang update aja sih. Soalnya menurut faktanya, protein itu nggak cuma ada di daging doang loh. Makanan merakyat seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, sampai biji-bijian itu sebenarnya bom protein yang sering diremehkan. Cuma masalahnya tuh ada satu, protein nabati beda-beda asam aminonya ya. Jadi kalau nggak mau makan daging, harus divariasikan makanannya dalam sehari. Soalnya tubuh kita itu unik. Mereka nggak akan tahu ini protein dari daging ataupun tumbuhan. Yang mereka butuhin, ya penting asam aminonya cukup aja sih guys. Siapa sih di sini punya prinsip hidup makan aja sepuasnya, nanti tinggal ditebus dosa pakai olahraga? Kedengerannya emang surga dunia banget ya, tapi sorry to say, matematika badan kita nggak seindah itu. Faktanya, sekeras apapun kalian menyiksa diri di treadmill, kalau mulut masih bocor makan sembarangan, ya hasilnya bakal nol besar. Karena bakar kalori itu susah banget, tapi nambahinnya tuh gampang setengah mati. Bayangin aja, kalian lari ngos-ngosan 30 menit, paling cuma bakar 300 kalori. Pas kelar lari, kalian self reward minum boba atau makan gorengan yang kalorinya tuh bisa 500 lebih. Boncos kan? Yang bisa memakai konsep ini cuma atlet ya guys, dimana mereka tuh tiap hari emang kerjanya olahraga doang. Tapi kita yang orang kantoran, ya jangan mimpi deh. Buah atau sayuran itu selalu lebih baik kalau dimakannya fresh. Jangan deh ya makan buah-buahan yang dari kalengan. Tapi emang ya, faktanya buah dan sayur beku ataupun kalengan itu bisa sama bergizinya, bahkan kadang lebih tinggi nutrisinya loh. Karena biasanya dipanen waktu matang maksimal, lalu langsung dibekukan atau diawetkan yang bikin vitamin dan juga mineralnya terkunci di situ. Sementara yang fresh, biasanya emang kelihatan segar sih, tapi proses sampai di tangan kalian, ya kita kan nggak pernah tahu ya. Harus ngelewatin transportasi jauh, penyimpanan lama, dan itu bikin nutrisinya pelan-pelan turun. Jadi masalahnya bukan fresh versus beku, tapi isinya ya guys. Ya bukan berarti kalengan juga lebih bagus sih. Kalau aja buah kalengannya penuh gula atau garam berlebih, ya itu mah malah bikin bahaya kan? Kalau kata mbak aku dulu yang rawat aku dari kecil, apapun sakitnya itu ya obatnya adalah bawang putih. Bahkan sakit gigi sekalipun tinggal kunyah bawang putih aja, nanti sakitnya bisa sembuh deh. Emang sih bawang putih punya senyawa bernama alisin, yaitu sebuah zat yang sifatnya tuh antibakteri. Zat ini ibarat antibiotik alami yang bakal keluar waktu bawangnya digeprek ataupun dikunyah, dimana artinya dia bisa melawan sebagian bakteri penyebab infeksi gigi. Tapi jangan salah paham ya, bawang putih itu bukan obat permanen loh. Dia cuma bantu sementara ya, bukan menyelesaikan akar masalah. Soalnya kan infeksinya masih ada, dan gigi kamu pun tetap perlu ditangani dengan benar juga kan? Makan pedas lah biar kurus. Soalnya lemak bisa langsung kebakar karena makanan pedas yang kita makan. Kedengarannya terlalu enak untuk jadi kenyataan gak sih? Tapi ternyata nggak sepenuhnya benar dan nggak sepenuhnya salah juga ya.
Rasa pedas itu datang dari zat bernama capsaicin yang ada di dalam cabai. Dan capsaicin ini emang punya efek nyata, yaitu bisa naikin metabolisme sedikit dan bisa nahan nafsu makan. Makanya habis makan pedas, badan tuh kerasa panas, keringetan, dan kadang jadi cepet kenyang kan? Tapi jangan keburu seneng karena efeknya tuh sebenarnya kecil banget ya, dan nggak bikin lemak di badan kita langsung meleleh loh. Jadi makan pedas itu nggak otomatis bisa bikin kita kurus. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.